Suwi prosuci nyawiji tunggal ati sami ngebekti memuji Pring Gusti ajri sumelah sedelan kasangsaran ginatos kabegjan seeng pangeran. Tansah dedonga sumaram ring Sang Rama miwarumantyang lawan mring manggoda pratyang prajaya klayan saego proyo silih biyantono no amrijaya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun kita berada. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kasih-Nya tak berkesudahan, sehingga kita semua dianugerahi kesehatan dan kebahagiaan. Marilah kita mempersiapkan diri kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah kelima di tengah keluarga melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning pada tanggal 21 Maret 2021. Ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Kukuh Purwidianto SSI dengan tema Menghidupi Kebenaran Firman Tuhan. Saya mempersilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara mengambil waktu bersaat teduh. Selamat beribadah.
Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk berdiri. Mazmur 119 ayat 33 sampai dengan 35. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Datang ke rumahnya, dengarkanlah panggilannya. Yesus mengundang engkau, marilah orang percaya, marilah datang segera. Biarlah firman Tuhan membentuk hidup kita, menyatakan kasih-Nya ke seluruh penjuru dunia. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Percaya, marilah datang segera. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah minggu saat ini berlangsung atas pertolongan Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, di dalam Mazmur 119 ayat 105, Sang Pemazmur Daud berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi langkahku." Sebuah keyakinan sekaligus ajakan agar kita terus menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dan pegangan hidup sehari-hari. Percayalah bahwa seluruh perkataan Tuhan adalah tentang kebenaran dan janjinya pasti digenapi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari bersama-sama kita berdoa. Urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang taat, lebih dari itu kami menghidupi firman Tuhan, menjadi terang, menjadi pegangan laku kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah hamba-Mu dalam keringgihan dan kerapuhannya, dalam tuntunan berkat pertolongan Tuhan. Firman disampaikan dan menjadi berkat bagi kami semua. Berfirmanlah ya Allah, dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam Kristus Tuhan Sang Sabda sejati kami berdoa dan berserah. Amin. Bacaan Alkitab di ibadah Minggu pada hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 34. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan terus berupaya menghidupi firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tahun 2004, seorang penyanyi legendaris bernama Chrisye merilis sebuah lagu berjudul "Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada".
Saya percaya banyak di antara kita yang hafal lagu ini. Berikut saya tampilkan lirik lagunya. Apakah kita semua benar-benar tulus menyembah padanya? Atau mungkin kita hanya takut pada neraka dan inginkan surga? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Bisakah kita semua benar-benar sujud sepenuh hati? Karena sungguh memang Dia, memang pantas disembah, memang pantas dipuja. Nah, saudara-saudara, entah kebetulan atau memang disengaja, lagu ini mungkin mengingatkan kita pada lagu Imagine yang dipopulerkan oleh John Lennon sekitar tahun 1964. Isinya hampir-hampir serupa. Nah, saudara-saudara, melalui lagunya ini, Kristus seakan menyindir perilaku kebanyakan orang yang taat beragama, namun sekedar karena takut menerima hukuman. Dengan kata lain, takut masuk neraka. Atau sekedar karena berebut pahala agar bisa masuk surga. Jika kita renung-renungkan lirik lagu ini, ternyata memiliki arti makna yang begitu dalam. Apakah benar persoalan hidup beragama hanyalah persoalan antara surga dan neraka? Atau sejatinya harus melampaui persoalan itu? Bahkan persoalan surga dan neraka ini kerap kali membuat konflik, persoalan, problematika antar manusia, antar agama di tengah dunia ini. Atau bahkan kita mengatakan, ya memang tujuan utama kita beragama adalah agar terhindar dari neraka dan bisa masuk surga. Nah, saudara-saudara, seorang filsuf asal Amerika Serikat bernama John D. Caputo dalam bukunya On Religion di tahun 2001, ia menjelaskan secara filosofis tentang makna agama dan beragama. Kita bisa lihat di slide berikut ini. Nah, menurut John D. Caputo, agama adalah cinta Allah. Jadi yang disebut agama itu adalah cintanya Allah. Allah yang mencintai. Di mana Allah di sini harus dipahami sebagai sesuatu yang tidak mungkin terpahami oleh manusia. Tidak mungkin dijangkau sepenuhnya oleh manusia. Dan Dia bukan Allah yang dikerangkeng dalam berbagai doktrin agama. Cintanya Allah ini adalah cinta yang melampaui akal pikiran manusia. Cinta yang universal. Cinta Allah ini cinta kepada seluruh ciptaannya, kepada seluruh semesta ini. Bahkan tidak hanya kepada manusia. Nah, sementara beragama menurut John D. Caputo adalah satu tindakan mencintai Allah. Kalau agama adalah cintanya Allah, sementara beragama adalah satu sikap hidup mencintai Allah. Dan mencintai Allah ini bukanlah tindakan transaksional, aku memberi sesuatu lalu Allah memberi sesuatu. Aku memberi A, Allah kemudian juga membalasnya, memberi B. Bukan itu. Bukan satu
sikap, satu tindakan transaksional, atau juga bukan semacam investasi. Aku menanam apa, lalu akhirnya aku menerima apa. Aku menanam apa, lalu aku memanen apa. Bukan begitu. Tetapi mencintai Allah adalah sebuah komitmen tanpa syarat. Para pecinta adalah orang-orang yang melampaui sekedar kewajiban atau sekedar tugas. Dan agama semestinya adalah tempat bagi mereka yang mampu mencintai tanpa syarat, tanpa embel-embel sesuatu. Beragama adalah mencintai tanpa syarat. Bukan ada sesuatu di balik batu itu. Nah, saudara-saudara, apa yang dituliskan John D. Caputo ini rasanya seiring sejalan dengan bacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Nabi Yeremia mengajak umat Israel untuk membangun sebuah relasi yang baru dengan Allah. Kalau dulu relasi Allah dengan umat Israel ini adalah relasi seperti ibarat tuan dan hamba. Kalau kita bisa lihat di ayat 32 tadi. Relasi umat dan Allah seperti hamba dan tuan. Ini relasi bawahan dan atasan, pekerja dan bos. Tetapi di kitab Yeremia ini Allah menawarkan sebuah relasi yang baru, sebuah relasi yang bersumber dari hati yang mencintai firman Allah. Kalau dulu umat Israel taat dan patuh kepada Allah karena takut dihukum, kini ketaatan dan kepatuhan mereka harus berlandaskan cinta akan firman Allah. Bukan semata-mata karena khawatir nanti takut dihukum ini, takut dihukum itu. Mereka taat karena terpaksa. Kalau tidak taat akan menerima hukuman. Tetapi relasi itu diubah, diperbaharui. Dan relasi itu harus didasarkan pada cinta akan firman Tuhan. Karena itulah di ayat 33 dituliskan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi hidup beragama yang muncul keluar berlandaskan cinta. Dari hati yang mencintai. Bukan dari hati yang penuh ketakutan. Bukan dari hati yang penuh paksaan. Bukan dari hati yang sekedar melakukan kewajiban, tetapi hati yang penuh dengan kerinduan untuk mencintai Allah. Dan ini pasti berbeda. Nah, saudara-saudara, kualitas kedewasaan hidup beragama seseorang ini sama seperti teori dalam mendidik anak. Salah satunya, setiap orang tua pasti memahami bahwa di usia balita, anak-anak, biasanya perlu diperkenalkan aturan-aturan, batasan-batasan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan itu harus dilakukan secara konsisten, mulai dari usia-usia balita, anak diberikan catatan-catatan, pemahaman-pemahaman bahwa ada aturan-aturan di sekitarnya sehingga anak ini dapat tumbuh semakin mandiri. Biasanya di rumah ada aturan-aturan, kira-kira mandinya jam berapa harus sudah mandi, lalu anak-anak juga harus makan berapa kali dan seterusnya. Mulai dari aturan-aturan kecil ini diperkenalkan oleh orang tua. Hidup beragama pun demikian. Ketika masih kecil baru saja mengenal agama, kita banyak diperkenalkan dengan aturan dan hukum agama. Bagaimana cara beribadah, bagaimana cara berdoa dan seterusnya. Tetapi semakin dewasa kehidupan beragama seseorang, semestinya ia tidak lagi memerlukan banyak hukum, banyak aturan ini itu. Mana yang boleh, mana yang dilarang.
Mengapa? Bukan karena aturan itu tidak penting, sekali lagi bukan karena itu. Tetapi karena orang yang dewasa dalam beragama mestinya sudah memahami, sudah memiliki kesadaran yang penuh, yang utuh untuk melakukannya. Tidak perlu lagi harus ada aturan ini dan itu, harus ada kewajiban ini dan itu, harus diatur-atur. Seseorang yang semakin dewasa harusnya tidak lagi butuh aturan-aturan yang justru akan membelenggu kebebasan beragama mereka. Tetapi justru yang diperlukan adalah kesadaran dari hati yang mencintai Tuhan yang mereka sembah. Dan mereka beragama dengan dasar cinta. Nah, saudara-saudara, inilah yang dimaksud di Yeremia 31 ayat 34. Di sana dikatakan, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sudah mengenal aku. Apa artinya? Kita semua, umat beragama, apapun agama kita sudah tahu tentang Tuhan. Kita yang beragama Kristen, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kita tahu tentang siapa Yesus Tuhan kita. Apa saja ajaran-ajarannya, apa saja teladan-teladannya. Sejak kecil kita menerima itu, sejak kecil kita sudah dilatih untuk membaca firman. Kita dilatih untuk pergi beribadah, sekolah minggu dan seterusnya. Apalagi dalam perkembangan teknologi saat ini kita mudah sekali untuk belajar agama. Untuk menemukan hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan iman Kristen kita. Tapi persoalannya, seringkali kita hanya berhenti pada tataran tahu saja. Tetapi kita belum menghidupi apa yang kita ketahui. Kita berhenti pada tataran akal budi kita, pemikiran kita, pengetahuan kita. Tetapi pengetahuan itu belum mampu menggerakkan hati dan sikap hidup kita untuk menghidupi firman Tuhan. Kita banyak tahu tentang firman Tuhan, tetapi kita belum tentu menghidupinya. Lalu ada orang yang mengatakan, jadi bersyukurlah kita yang sedikit tahu, tetapi banyak menghidupinya, daripada banyak tahu, tetapi sedikit menghidupinya. Kita diundang untuk menghidupi firman Tuhan, berlandaskan hati yang mencintai Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Kami mau terus belajar menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Tidak hanya mendengar, tetapi kami mau menghidupi firman itu. Bukan karena takut kepada Tuhan, tetapi justru dari hati yang mencintai Tuhan. Saat ini, bersama-sama di tengah ibadah ini, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang bergumul dalam sakit penyakit, dalam keletihan kelemahan fisik mereka, baik yang di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa untuk Ibu Maya Hendrison, Bapak Hartono, Ibu Eni Suripto, Bapak Budi Hartoyo, Mbak Jati Utami, Ibu Saniem, Ibu Mami Sumarni, Ibu Rukinah, Ibu Jumini Yatoswito, Mas Abed, Bapak Dwi Warna, Adik Siana Gloria Anandita, Ibu Dia Susilowati, Ibu Ida Tiarma Silalahi, Ibu Duma Hutahayan, dan Mbak Lisa, Bapak Jarwo, dan juga Ibu Kristina Gideon. Berkatilah mereka, berikanlah pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa juga dalam pergumulan keluarga, dalam relasi suami dan istri, orang tua dan anak, dan juga relasi dengan anggota keluarga yang lainnya.
Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang saat ini bergumul dengan proses studi mereka, kegiatan belajar mengajar secara online yang dilakukan proses pembelajaran jarak jauh. Berkati pula saudara-saudari kami yang bergumul dalam kehidupan pekerjaan, mereka yang saat ini bekerja dari rumah, atau mereka yang saat ini juga kehilangan pekerjaan mereka. Ya Allah, curahkanlah berkat-Mu sehingga saudara-saudari kami ini kembali dapat bekerja dan mencukupi segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang mempersiapkan pernikahan. Kami berdoa untuk saudara Yosef, Girly, dan juga Agam. Biarlah mereka dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan ibadah peneguhan pernikahan, pemberkatan perkawinan mereka dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Berkati pula para ibu yang tengah mengandung, Ibu Endang Aris Ikin dan juga Ibu Sabdasi Suci. Berkati untuk bayi yang mereka kandung dan mereka menunggu proses persalinan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar, baik. Semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan GKJ Bambu Kuning di masa raya Paskah saat ini, ibadah dan kegiatan-kegiatannya kami serahkan kepada Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan, majelis gereja, pengurus kelompok personalia komisi, tim PEC, tim peduli COVID-19, tim media sedulur, dan juga tim produksi ibadah minggu dan khusus. Biarlah mereka boleh terus melayani dengan penuh sukacita di tengah pandemi yang mengharuskan kami untuk melayani dalam kegiatan-kegiatan daring dan virtual ini. Kami berdoa juga untuk kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Upaya pemerintah melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat. Juga para tenaga medis yang melakukan tugasnya di garis terdepan menjadi ujung tombak penyelesaian pergumulan pandemi COVID-19 ini. Terus berikan semangat dan keselamatan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk masyarakat secara luas agar terus berdisiplin, menaati protokol kesehatan di tengah pandemi saat ini. Kami menyerahkan ya Allah seluruh doa, permohonan dan syafaat kami ini dalam satu pribadi Yesus Tuhan. Kami berdoa dan berserah. Amin. Kita akan mendengarkan dan menyaksikan sebuah drama. Kak Marta, beberapa hari terakhir ini kakak sering kelihatan berdiam diri. Adakah yang mengganggu hatimu? Benar, Marta. Guru tega menilaiku tidak melakukan yang terbaik terhadapnya. Kakakku Marta, mulanya aku juga tidak mengerti. Kakak sudah merepotkan diri untuk melayani guru. Mungkin dianggapnya kakak tidak memperdulikan kehadiran guru. Lalu guru menegurmu, Kak. Tapi bukankah guru sama sekali tidak marah kepadamu, Kak Marta? Jadi, janganlah kakak menerima teguran itu sebagai kemarahan. Maria, tolong rasakan dengan hatimu yang tulus itu. Yesus adalah guru, imam, nabi yang penuh kuasa, tokoh yang maha besar, dikagumi, dihormati di mana-mana. Rabi sengaja datang di rumah kita. Siapa yang tidak tersanjung?
sangat tidak sopan bila kita tidak menyambut kedatangannya. Aku menyibukkan diri dengan menyiapkan ini, itu, agar dapat menyuguhkan yang terbaik. Ya, aku tahu hatimu sungguh sangat mulia, Kak. Kakak Marta selalu ingin melayani siapa saja dengan jamuan terbaik. Aku bisa memahami. Kakak Marta tentu ingin memberikan yang terbaik untuk guru Tuhan kita. Tetapi Kak, teguran guru itu adalah bentuk kasih sayangnya kepadamu, Kak Marta. Begitu kan? Itukah bentuk kasih sayang padaku? Maria, jangan membuat aku makin terpojok. Apa maksudmu? Aku melakukan ini dan itu untuk Yesus tamu agungku. Dia berhak menerima jamuan terbaik. Kak Marta, kakak tahu, pernah ku alami cara hidup yang sia-sia. Masa-masa hidup yang tidak ada harapan sama sekali. Dosa dan iblis telah membelenggu hidupku. Jangankan mendengar ajaran guru, melihat tatapan matanya pun aku tak sanggup. Kuasanya telah menolong aku. Aku berjuang keras menyadari kenyataan. Dia mengangkatku dari kesalahan, bukan mempermalukan aku. Pertolongannya membuat aku mampu melalui kepahitan. Oleh hikmat yang kuterimanya, aku benar-benar punya keyakinan dan prioritas sebagai muridnya. Kak Marta, kakak adalah wanita yang sempurna di hadapanku. Jika ternyata ada saatnya guru mengingatkanmu, aku pun yakin supaya kakak mengerti apa yang terbaik di hadapannya. Hikmat itu pasti diberikan kepadamu, Kak. Tentu saja. Wajar, Maria. Engkau dinilai yang terbaik baginya. Dengan kekayaanmu, engkau telah banyak menyokong banyak hal. Dengan rambut yang kau basuh minyak wangi, kau basuh kaki guru. Sungguh pandai engkau mengambil hati Yesus, Maria. Tapi di mana pedulimu padaku? Guru datang singgah di rumah kita untuk aku dan kamu. Tapi apa yang engkau lakukan? Apa pedulimu? Engkau duduk diam di hadapan kakinya. Aku bermandi keringat, menyiapkan ini, itu, untuk menyambut kedatangannya. Itukah yang dikatakan mengambil bagian yang terbaik? Oh, keadilan tidak berpihak padaku.
Kak Marta, kurang pantas berbicara seperti itu. Kita tidak sedang membanding-bandingkan antara kita, atau mengukir siapa yang terbaik di antara kita. Semua tahu begitu besar pengorbanan kakak untuk melayani para murid dan guru. Kamu juga tahu bagaimana kakak Marta berjuang memenuhi perintah guru. Orang-orang miskin dilayani, jiwa-jiwa terlantar kakak tolong. Bersabarlah kak, mari kita saling memahami. Janganlah kasih sayang guru kita terima dengan arti yang berbeda. Entahlah Maria, selalu saja terngiang kata-kata guru dan teguran yang melemahkan semangatku. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Aku tidak bisa menerimanya. Berbahagialah Marta. Maria, Ibu Yakobus. Tidak semua wanita mendengar langsung kebenaran itu dari guru. Demi kesetiaan melayani yang engkau berikan, orang-orang menyebutmu murid perempuan Yesus. Bersyukurlah engkau, Marta. Engkau mempunyai kesempatan istimewa untuk menerima dan bertatap muka dengan Tuhan Juru Selamat. Sungguh sangat menakjubkan, tidak pantas untuk disesali. Tapi kata-kata guru sungguh menyentak hatiku. Aku merasa semua yang kulakukan sia-sia. Bukankah engkau melayani guru dengan ketulusan hatimu, Marta? Engkau bekerja keras, memberikan semua yang ada padamu untuk melayani seperti kehendaknya. Bahkan penderitaan dan penyiksaan, penyalipan, kematian, hingga kebangkitan guru adalah berkat iman bagi kita. Kekayaan itu tidak membuat engkau tinggi hati. Bukankah engkau mengerti, Kak? Benar yang disampaikan Ibu Yakobus. Berbahagialah Kak Marta. Pasti banyak wanita yang ingin sepertimu. Banyak umat Tuhan yang ingin dapat melakukan kehendak Tuhan sepertimu. Ya, Maria Magdalena, kata-kata Ibu Yakobus menyentuh hatiku. Beruntunglah aku di tengah-tengah perempuan hebat seperti kalian. Kalian menjadi pelembut kekerasan hatiku. Aku menjadi tenang oleh kebersamaan kita. Mari kita tetap semangat melayani bersama. Melayani sesama itu sikap yang mulia yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Tetapi melayani Tuhan janganlah hanya menuruti yang kita mau saja. Melayani Tuhan itu harus diawali dengan kesediaan untuk mendalami kehendak Tuhan. Jika Dia menegur, itu karena kita dikasihinya. Pribadi yang melayani
adalah pribadi yang tidak bertujuan mengambil keuntungan untuk diri sendiri dan tidak membanding-bandingkan. Banyak umat Tuhan dengan sukacita dan sungguh-sungguh melakukan pelayanan, tetapi janganlah memusatkan konsentrasi pelayanan menurut nilai pemikiran kita saja. Yang utama, kita harus memprioritaskan relasi dengan Tuhan. Janganlah sibuk dengan pencapaian dan kebanggaan melayani, tapi haruslah sejalan dengan tujuan Tuhan Yesus. Dia datang untuk mengajar sebagai guru dan rabi, dan kita adalah pendengarnya sebagai muridnya. Itulah bagian utama yang harus kita mengerti dan lakukan. Benar, saudaraku, Tuhan menghendaki kita semua melakukan yang terbaik di hadapannya. Genggamlah firman-Nya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terpujilah Tuhanku. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Bersama, mari kita nyatakan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan duduk kembali. Kini saatnya kita diberi waktu untuk mengaturkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kita akan menghimpun persembahan, baik itu persembahan mingguan, P2G, bulanan, ULK, kombang rasi, dan persembahan syukur lainnya. Persembahan dapat Bapak, Ibu, dan Saudara transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning seperti yang tertera pada layar. Sebagai ayat dasar pengucapan syukur dari Ibrani 12 ayat 28 yang demikian. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih.
syukur ku ucapkan atas waktu yang kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk berdiri. Mari kita aturkan persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengungkapkan rasa syukur kami atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dengan mengaturkan persembahan yang telah kami himpun bersama. Kiranya persembahan ini Engkau suci dan kuduskan, sehingga layak di hadapan-Mu dan Tuhan terima, sehingga nantinya dapat digunakan dalam pelayanan di GKJ Bambu Kuning sebagai saluran berkat bagi sesama manusia dan seluruh ciptaan-Mu. Kami juga berdoa untuk kami semua yang nantinya akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Beri kami hati yang bijak, benar, dan takut akan Tuhan, sehingga yang kami laksanakan hanya seturut kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan juga membentuk kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam pelayanan kami, sebagai persembahan diri kami yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami apabila dalam mengaturkan persembahan terselip dosa. Inilah doa persembahan kami yang akan kami satukan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila
pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudaraku, kembalilah ke tengah kehidupan. Berpegang eratlah pada kebenaran firman Tuhan. Dengan penuh sukacita, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh. Ibadah secara online bersama keluarga telah selesai. Terima kasih kepada Tuhan Yesus atas penyertaan-Nya. Kami segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Kukuh Purwidianto SSI atas pelayanannya, dan kepada para pendukung peribadahan sehingga dapat terselenggaranya ibadah pada pagi hari ini dengan baik. Kami juga menghimbau kepada Bapak, Ibu, dan Saudara agar mentaati protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selamat melanjutkan ibadah di tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi